wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur Bapak Ibu sedaya saged kepanggihan malih. Mugi-mugi dados kepanggihan ingkang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi salah satu bekal pulang kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Terlebih hari ini adalah hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kita ingat di minggu sebelumnya kita membahas tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ayamin al-amalu shalihu fihin ahabu ilallah min hadhil ayam, yakni yaumul asr. Bahwa tidak ada amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal saleh yang dilakukan oleh kita manusia di awal bulan Dzulhijjah, yaitu 10 hari sejak hari Rabu ini sampai hari Jumat ketika nanti hari nahar. Sahabat bertanya, walal jihadu fisabilillah ya Rasulullah, apakah bahkan kecintaan Allah terhadap amal saleh di hari-hari itu lebih dicintai dibandingkan jihad fisabilillah? Maka Rasulullah menjawab, walal jihadu fisabilillah, bahkan dibandingkan jihad fisabilillah. Dan Allah takdirkan kita sampai di hari ini. Saya tadi sebelum sholat Isya itu kerasa Bapak Ibu nggak nyaman ya, dada kiri itu. Saya sempat ke belakang gitu. Mungkin karena mudah-mudahan sih hanya karena angin gitu. Sholat Isya itu kondisinya nyeri banget ya, nyeri banget. Mudah-mudahan sembuhkan sepanjang ceramah ini mudah-mudahan. Jadi saya sempat ngobrol sama anak saya, kalau terjadi apa-apa sama ayah, telepon Umi ya. Maka saya minta doa kepada panjenengan semua, mudah-mudahan Allah jaga insya Allah. Mudah-mudahan hanya karena angin, mudah-mudahan. Jadi sekali lagi kita ditakdir oleh Allah sampai hari ini tentu saja bukan tanpa maksud. Terlebih dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan bahwa puasa sehari di hari ini 10 hari ini seperti puasa sanah, seperti puasa 1 tahun. Kemudian sholat malam kita pada hari malam ini, malam 10 hari ini, maka seperti sholat malam di malam Qadar. Ini juga sahih dalilnya. Maka siapapun yang disampaikan oleh Allah umur sampai di hari-hari ini, insya Allah keberkahan luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan setiap titipan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga semua titipan terkonversi menjadi amal soleh, karena nanti kita akan ditimbang dengan amal soleh kita. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa kita itu masuk surga karena rahmat Allah, bi rahmatillah. Kemudian kita dicegah dari neraka karena maghfirah, karena ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas amal soleh kita di mana posisinya? Amal soleh kita itu menduduki tentang posisi kita di surga. Jadi semakin banyak amal soleh kita, semakin tinggi kedudukan kita di surga. Mansilah kita menjadi baik di surga. Maka kalau bicara tentang surga, jangan mengatakan begini, lah aku mlebu surga ngisor dhewe ora apa-apa. Bukan begitu nggih. Alhamdulillah mlebu ngisor dhewe ora apa, bukan. Rasulullah menyebutkan, jikalau engkau meminta surga, maka mintalah firdaus, a'lal jannah wa asatul jannah. Jannah yang paling tinggi dan paling tengah. Ini perintah. Jadi kalau meminta kepada Allah itu minta firdaus, supaya tidak menyelisih perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja konsekuensinya minta surga firdaus itu banyak, sebagaimana seorang sahabat ketika minta menjadi pelayannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di surga firdaus, maka disebutkan bantu aku dengan banyak sujud, bikasrotil sujud. Artinya kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, sehingga hari-hari kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu semuanya, bahwa itu sudah kita pahami. Minggu lalu kita sudah pahami bahwa memang kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sepanjang 10 hari ini jikalau kita efektif beribadah kepada Allah. Kita sama-sama paham itu. Bahkan dibandingkan jihad fisabilillah. Kemarin Rasulullah kasih batasan illa kecuali rajulun kharaja bin nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bisyai. Kecuali ada seorang laki-laki, dia keluar dari rumahnya, membawa seluruh hartanya, berperang di jalan Allah, kemudian meninggal, hartanya semuanya habis, baru
selevel dengan amal soleh di 10 hari ini. Maka sepindah mali Bapak Ibu semuanya. Mungkin jenengan bertanya-tanya, kok gampang toh nilai jihad seperti itu? Terserah Gusti Allah. Terserah Allah, dikasih mudah malah nggak mau. Ya, makanya kita meminta kepada Allah untuk bisa beribadah. Karena Bapak Ibu semuanya, tidak semua orang yang masuk awal Dzulhijjah itu dapat hidayah. Sebenarnya nggak semuanya. Jadi kan kebetulan didudukan seperti ini oleh Allah, diberi longgar hati, mau duduk mendengarkan, itu pahala tersendiri. Tapi tidak semua orang juga mau seperti itu Bapak Ibu. Kalau belum dapat hidayah ya nggak bisa. Maka kita sangat bersyukur atas nikmat hidayah. Makanya kalau dengan lihat di dalam Quran surah Al Imran di halaman awal, maka kita akan tahu doa yang sangat besar, bahwa kita minta kepada Allah untuk tidak disesatkan setelah mendapat hidayah. Juga doanya Nabi Muhammad SAW setiap waktu adalah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Salah satu doa terbanyak yang disampaikan Rasulullah SAW. Karena tidak setiap orang diberi hidayah. Nah, kita alhamdulillah malam hari ini didudukan seperti ini, mudah-mudahan tanda bahwa kita terawat hidayahnya insya Allah. Nah Bapak Ibu semuanya, dari sekian amalan yang sangat diperhatikan di awal Dzulhijjah ini, kita sudah sebutkan di minggu lalu, ada takbir, tahlil, tahmid, kemudian ada puasa as-saumuli wa ana ajisibi. Kita sudah bahas bahwa puasa itu untukku kata Allah, dan aku sendiri yang kasih pahalanya. Kan di dalam puasa ada unsur sabar. Kita lihat Quran surah Al-Zumar ayat 10 menyebut tentang tidak ada batasnya pahala sabar. Kita sudah bahas minggu lalu, mudah-mudahan masih diingat. Sudah saya upload, jadi bisa dilihat ulang, jadi bisa nyatet, oh kemarin ini toh materinya, supaya nyambung. Sama sekarang itu enak, jadi belajar tuh bisa diulang-ulang. Saya dulu ketika di Ma'had ya hanya mengandalkan catatan. Waktu itu belum banyak rekaman, rekaman paling rekaman suara, itu pun ya dengan kualitas yang nggak cukup baik. Selalu di Ma'had itu ya nulis, murojaah di rumah ya dengan apa yang ditulis begitu, jarang dengan rekaman. Sekarang itu mudah sekali, apa yang dibacakan langsung bisa dilihat di video, dengan sambil tiduran pun bisa. Oh tadi pembahasannya ini, ayatnya ini, jadi bisa buka tafsirnya. Masya Allah, kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di antara sekian ibadah itu Bapak Ibu semuanya, tentu saja yang perlu sangat dengan perhatian adalah persoalan sholat. Gini Bang, jadi dengan saya kira sepakat bahwa amalan yang kali pertama dihisab, ada 3 hadis terkait dengan ini. Saya kasih gambarannya bahwa yang awal-awal dihisab memang sholat kita. Jikalau baik sholatnya maka baik seluruhnya, jika buruk sholatnya maka buruk seluruhnya. Mungkin kita bertanya-tanya, masa iya sih nek sholatnya apik terus jadi apik kabeh? Iya Bapak Ibu semuanya. Dalam Quran surah Al-Ankabut disebutkan tentang bahwa kalau sholat kita benar maka mencegah dari fahsya dan mungkar. Ya iya, kalau orang sudah terjaga dari fahsya dan mungkar, jadi orang baik pasti. Gini Bang, fahsya itu perbuatan yang cenderung merugikan diri sendiri, kehinaan, perzinahan itu fahsya. Mungkar itu yang cenderung merugikan orang lain. Lah unsur neraka kan itu dua itu. Gini Bang, jenengan itu berdosa karena merugikan diri sendiri, meninggalkan sholat, telat sholat, itu fahsya. Mungkar jenengan melakukan penipuan, korupsi, dua-duanya itu pengantar ke neraka. Kalau jenengan sholatnya bagus, kata Allah, maka jenengan akan terjaga di perbuatan keji dan mungkar itu. Berarti memang betul kalau orang sholatnya bagus, yang lain ikut bagus. Sholatnya buruk, maka yang lain ikut buruk. Dan unsur sholat, banyak orang yang hanya konsentrasi di fikihnya, dan itu benar, itu juga benar, tapi baru separuh. Kata Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Orang bertanya, memangnya jenengan lihat Rasulullah? Orang liberal kadang-kadang kayak gitu, aneh-aneh. Maksudnya melihat lewat kitab para ulama, disebutkan lewat hadis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari awal sampai akhir bahwa takbirnya Rasulullah begini. Maka kita membaca dari itu seolah-olah kita melihat Nabi Muhammad SAW sedang sholat. Paham Bapak Ibu? Jadi jangan bertanya lagi, orang tahu dulu Rasulullah kok sholat kayak Rasulullah biasa carane. Kitabnya banyak. Adapun Ahlu Sunnah wal Jamaah mengakui 4 madzhab besar. Sebenarnya lebih dari itu, tapi yang sangat terkenal itu 4. Madzhab Hanafi, madzhab Malik, madzhab Syafi'i, madzhab Hambali. Di Jogja hebatnya semuanya ada.
Di Jogja itu semuanya ada. Makanya kalau kita sholat di Jogja itu nggak gampang gumun, karena opo wayono gitu. Meskipun madzhab Malik sedikit, ya Allahu Akbar begini jarang tuh, jarang loh di Indonesia. Di Maroko begitu, gitu. Allah, kita begini, gitu. Kalau Allahu Akbar ini Indonesia ini apa begitu. Tapi secara umum di Indonesia itu secara umum ada semua. Muhammadiyah sendiri punya Tarjih Muhammadiyah, punya kumpulan tentang fatwa-fatwanya. NU punya Basul Masailnya NU. Tapi secara umum itu mengarah kepada 4 madzhab besar. Makanya saya termasuk yang mempelajari 4-4-nya supaya enggak gumunan. Karena di Jogja itu memang keadaannya begitu. Sehingga tidak perlu terjadi perselisihan di bab fikih yang cabang-cabang. Kadang-kadang orang berselisih di masalah cabang ini. Sebenarnya karena kurang belajar saja. Kalau sama-sama belajar, insya Allah nggak akan berselisih di dalam bab-bab seperti itu. Suaranya jelas ibu-ibu di belakang? Jelas ibu-ibu? Jelas. Ini pakai ini mudah-mudahan jelas. Nah, tentu Bapak Ibu semuanya, persoalan sholat ini jangan perhatikan betul di awal Dzulhijjah ini. Maka kita melihat coba satu sisi tentang fikihnya. Nanti sisi lain kita bicarakan lain waktu. Bicara fikih berarti kita bicara syarat, ya kan? Syarat, rukun, sunnah. Di madzhab Hambali ada wajib, dibedakan antara rukun dengan wajib. Di madzhab Syafi'i tidak. Jadi rukun, syarat, rukun, sunnah, wajib, makruh. 5 hal ini seharusnya kita pelajari ketika kita sholat, sehingga kita paham secara fikih dengan seluruh perbedaan di masing-masing madzhab. Tapi secara umum syarat itu ada 9 secara umum, walaupun ada yang mengatakan tentu saja niat memasukkan ke rukun. Saya masukkan niat ke syarat. Jadi kalau nanti jangan ketemu orang niat kineng rukun, nggak masalah. Itu hanya perbedaan penyebutan saja. Syaratnya ada berapa? 9. Apa definisi syarat sholat, Bapak Ibu semuanya? Apa-apa yang harus ada sebelum sholat tetap ada sepanjang sholat. Kalau tidak ada di tengah-tengah atau dari awal apalagi, maka sholatnya batal. Saya ulang sekali lagi. Syarat sholat adalah, ini bahasa Arabnya jadi tidak saya bacakan, saya langsung artikan. Syarat sholat adalah segala sesuatu yang harus ada sebelum sholat tetap ada sepanjang sholat. Kalau tidak ada, sengaja atau tidak sengaja, maka batal sholatnya. Sangat dipahami Ibu-Ibu definisinya? Sangat dipahami ya? Contoh di antara syarat sholat adalah mengangkat hadas. Nah, saya terangkan kenapa bahasanya kok mengangkat. Itu ada sebabnya. Mengangkat hadas kecil dengan wudhu. Gini lagi. Mengangkat hadas kecil dengan wudhu. Contoh hadas kecil adalah kentut. Ya kan? Jadi kan sholat Allahu Akbar, rakaat kedua, batal nggak sholatnya? Batal ya? Kenapa batal? Karena jenengan kehilangan salah satu syarat sholat. Tadi definisinya apa? Apa-apa yang harus ada sebelum sholat tetap ada sepanjang sholat. Kalau menjadi tidak ada karena sengaja atau tidak sengaja, mentuti orang sengaja Ustaz, batal. Tetap batal. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Sampai di sini paham ya dengan contoh? Nah, syarat sholat ada 9. Yang pertama adalah Islam. Harus beragama Islam. Jadi kalau orang tidak Islam, sholatnya tidak sah, walaupun hukumnya tetap wajib Bapak Ibu. Jangan perlu tahu nanti kalau dengan baca ayat-ayat yang terkait, maka sesungguhnya orang non muslim pun punya kewajiban sebenarnya. Ini dilakoni ya rasa. Betapa tidak adilnya Allah kalau tidak. Jenengan kalau tidak sholat dihukum nggak oleh Allah? Jenengan orang Islam nih, nggak sholat dihukum nggak? Dihukum nggak oleh Allah? Dihukum nggak?
Orang adil banget Gusti Allah. Wong non muslim kok ora salat ora dihukum. Coba, nek ngono enak dadi wong non muslim, rasa salat. Paham? Nanti saya bacakan ayatnya. Bahwa ternyata mereka semua juga akan dihukum menjadi berat sebab karena apa-apa yang diperintahkan ke Islam mereka nggak lakukan. Tapi kalau dilakukan juga nggak sah. Pripun niku cobi. Jadi memang beruntung jenengan itu punya agama Islam. Karena agama sesungguhnya hanya Islam saja dari dulu. Islam artinya apa? Berserah diri. Kita lihat di dalam Quran surah Ali Imran. Inna dina indallahil Islam wa makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Jelas sih bahwa agama di sisi Allah itu hanya Islam. Memang dari Adam sampai Muhammad SAW Islam. Artinya berserah diri kepada Allah. Yeah. Nah, jadi syarat pertama Islam. Syarat kedua itu berakal, Ibu. Berakal. Yang gendeng berarti buatan nggak sah sholatnya. Gimana Ustaz kalau gendengnya kadang-kadang kumat, kadang-kadang ya pas orang kumat sholat. Ada nggak orang yang mari telung dino gendeng sedino? Ada nggak? Ada yang seperti itu, ya. Kadang-kadang mari, kadang-kadang kumat. Ya. Kemudian yang ketiga mumayyiz, ya. Syarat yang ketiga adalah mumayyiz. Yang keempat mengangkat hadas. Bapak Ibu saya terangkan sedikit. Mengangkat hadas. Namanya mengangkat itu sengaja, ya. Mengangkat hadas, sengaja berarti. Maksudnya bagaimana? Contoh. Hadas besar itu diangkat dengan apa? Mandi janabah, ya, mandi wajib. Sepakat sampai di sini, ya. Jenengan junub, semalam berhubungan suami istri, jenengan mau sholat subuh, wajib nggak jenengan mandi? Nek mboten adus sah mboten sholatnya? Nggak sah karena hadasnya belum diangkat, hadas besarnya belum diangkat. Sekarang, kok bahasanya mengangkat? Bukan hilangnya hadas, tapi mengangkat hadas. Karena Bapak Ibu semuanya, banyak orang yang punya kebiasaan mandi gerujukan. Gini apa nggih? Jadi kan kalau mandi itu gerujukan apa enggak? Gerujukan itu maksudnya seluruhnya. Iya enggak? Jadi kan katakanlah jenengan punya suami yang punya kebiasaan tiap hari puasa belum subuh saya pokoknya adus. Adus kebiasaan. Nggih. Kemudian malam itu jenengan berhubungan sama istri, kemudian terjadilah hadas besar, jenengan mandi, bapak enggak mandi, gerujukan. Pertanyaannya, sholat subuhnya sah apa enggak? Bergantung kepada niat mandinya apa. Niat mandinya untuk mengangkat hadas atau niat mandinya untuk mandi kebiasaan. Memang pendak dino yang ini gerujukan. Kalau jenengan karena mandi kebiasaan maka belum terangkat hadasnya. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Maka di sini faktor niat untuk menghilangkan hadas itu menjadi penting. Ya? Maka di antara fungsi niat membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Adus sepotu wae mandi besar kan bisa memang dengan gurujugan. Bahkan mandi besar itu sailanul, definisinya sailanul ma'ala jami'il badani, mengalirnya air ke seluruh badan. Berarti nek jenengan junub kemudian jenengan lompat ke kolam biur kelebes kabeh, sah mboten? Sah secara syarat. Saya niat angkat hadas biur teng kolam hubungan, sah mboten? Sah. Karena definisi mandi besar adalah sailanul ma ala jami'il badan, mengalirnya air ke seluruh badan, walaupun ada tambahan sunahnya, ada sekitar 8. Tapi kalau bicara sahnya itu sah sudah. Sebagaimana jangan ada gerujukan biur pun keangkat sebenarnya kalau dengan niat mengangkat hadas. Paham sampai di sini Ibu-ibu? Kemudian yang berikutnya hilangnya najis. Kok bukan mengangkat najis? Beda dengan hadas. Hilangnya najis maksudnya bagaimana? Ibu-ibu pakai gamis, ibu-ibu pakai gamis, kemudian gamisnya kena najis di jalan.
Delalai ibu-ibu lewat sungai, nyebrang. Akhirnya najisnya hilang, dibawa oleh air sungai. Sekarang, gamisnya ibu-ibu itu sudah sah belum untuk salat? Sudah, walaupun jenengan nggak sengaja hilangi. Makanya bahasanya Pak, hilangnya najis. Anggere hilang najisnya maka jenengan boleh sholat. Paham Bapak Ibu? Ini nanti kita perdalam. Ini bicara awal-awal dulu. Kemudian yang berikutnya menutup aurat. Menutup aurat jika mampu. Kok ada kalimat jika mampu, Ustaz? Iya. Kalau nggak mampu ya apa adanya. Orang di penjara, kemudian diikat badannya, ngaputun diwudoni. Tinggal celana dalam saja misalnya. Datang waktu duhur, apakah hilang kewajiban sholatnya? Hilang bukan? Tetap wajib. Lantas bagaimana? Ya sudah, apa adanya seperti itu sholat. Sebenarnya ini secara umum juga begitu. Wudhu juga jika mampu. Kalau nggak mampu sama sekali ya sudah. Tayamum pun nggak mampu ya sudah. Kewajiban tidak hilang karenanya. Sehingga menutup aurat jika mampu maka wajib dilakukan. Paham ibu-ibu? Ibu-ibu. Musim panas. Sholat di dalam kamar sendirian. Allah orang nobong, aku tak sholat nang klambi. Entuk mboten? Paham? Maka menutup aurat itu wajib jika mampu. Jadi kan mampu nggak di kamar sendirian pakai penutup? Mampu kan? Gini mau nggih? Jadi kan nggak bisa mengatakan orang ngomong we ora apa-apa ora ketok serasa nganggo ruku-rukuan. Boleh nggak? Nggak boleh. Paham nggih sampai di sini nggih? Kemudian yang berikutnya masuk waktunya. Nah ini makanya di Jogja itu ada sedikit rigid di bagian subuh. Tarjih Muhammadiyah itu menggeser sekitar 9 menit ya. Di sini mundur buatan mundur. Sebenarnya lebih aman yang mundur. Jika ada perselisihan seperti itu mendingan agak mundur. Sebab di antara syarat sah sholat adalah masuk waktunya. Kebayang nggak kalau ternyata yang betul yang mundur? Berarti kalau belum masuk bagaimana? Saya ditanya, Ustaz, lah terus bagaimana terjadi pergeseran itu? Ya kan adzan. Kemudian iqamahnya 10 menit. Insya Allah pas tegak sholatnya sudah masuk. Paling begitu jawabannya. Bila bicara mana yang paling betul, wallahu alam. Makanya bagaimana itu kalau kayak gitu? Karena di Jogja itu kalau di tempat lain kan satu nih. Kalau di Jogja kan Tarjih Muhammadiyah mengatakan gesek sekitar 9-10 menit. Ya kalau jangan mau aman sebenarnya mundur sedikit. Itu lebih aman. Pasti sudah masuk. Karena syarat sah sholat adalah masuk waktunya. Kalau belum masuk nggak sah. Iya. Kemudian yang berikutnya menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Sekali lagi ini juga jika lo mampu. Karena menghadap kiblat pada situasi tertentu mungkin orang kesulitan. Misalnya di tengah lautan yang dia nggak ada kompas, ya sebisanya. Di atas pesawat, tiba waktunya kita nggak tahu lagi menghadap kemana, maka itu menjadi gugur karenanya. Kemudian yang terakhir adalah niat. Sebagian mengatakan niat masuk ke rukun. Saya masukkan ke bab syarat sholat. Nah ini 9 syarat yang harus ada sebelum sholat, tetap ada sepanjang sholat. Kalau tiba-tiba hilang sengaja atau tidak sengaja maka batal sholatnya. Ibu-ibu, makanya perhatikan kalau ada anak-anak muda di masjid-masjid. Saya kadang suka memperhatikan, kasihan dia pakai celana yang agak-agak mepet ke bawah. Sekarang modelnya begitu Kalau dulu kan celana itu ya agak ke atas Sekarang celana itu kenepes ke bawah nih loh. Nganggone kaos salat sujud buka. Ketok celana dalamnya. Batal mboten? Batal karena kehilangan syarat menutup aurat ketika dalam sholat. Ini kadang-kadang yang dilingke, soalah ngopo. Yang ngelingkene yang harus lembut dengan ilmu. Jangan langsung, salah loh mas, dengan mas orang loh. Nah ini bisa masalah. Beberapa kali saya mengingatkan itu ya, alhamdulillah sebagian besar berhasil sih. Saya ajak ngobrol, nggak langsung dijat. Nah itu 9 syarat. Kita sekarang lihat, di syarat pertama, izin minum, Kalau ada yang panas saya lebih ini. Ada yang panas enggak? Bismillah.
Ini saya sambil meramat sebelah kiri kondisinya. Jadi Bapak Ibu semuanya, syarat pertama Islam. Syarat pertama beragama Islam. Bicara tentang agama Islam ini berarti Bapak Ibu semuanya bicara kalimat la ilaha illallah. Jenengan itu menjadi muslim karena dua kalimat syahadat. Di antara kalimat syahadat adalah kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Maka kita harus betul-betul clear kalimat di la ilaha illallah ini. Maka malam hari ini di waktu yang singkat, insya Allah mungkin saya sampai jam 8 insya Allah nanti, mudah-mudahan semoga Allah mudahkan, adalah tentang kalimat la ilaha illallah itu sendiri. Jadi ingatan Bapak Ibu semuanya, kita itu akan masuk surga itu harus punya kunci. Maka dikatakan wala ilaha illallah hiya kalimatut tauhid wa hiya miftahul jannah kama taqaddam. Para ulama menyebut begitu. Dan sesungguhnya kalimat la ilaha illallah kalimat tauhid yang dia adalah kuncinya surga sebagaimana kita ketahui bersama. Rasulullah bersabda, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Satu. Yang kedua, Rasulullah bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal sementara dia ya'lamu mengetahui kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Itulah mengapa lakina mautakum bila ilaha illallah. Nek arep talqin sing calon mayit yo dengan kalimat la ilaha illallah. Bukan dibacakan Yasin nggih. Bisa mati Yasin malah mumet. Karena apa? Talqin itu dengan kalimat la ilaha illallah. Jangan dibacakan Al-Baqarah. Dibacakan la ilaha illallah. Kalau orangnya mampu la ilaha illallah. Kemudian biasanya terjadi kalau bahasa Arabnya al-ma minta air. Berarti kalimat terakhirnya harus dirubah nih. Kalimat terakhirnya jangan air. Maka kalaulah kita kemudian kasih air, maka pandu lagi sampai kalimat terakhirnya la ilaha illallah. Sebegitu pentingnya kalimat la ilaha illallah. Nah dikatakan hiya kalimatut tauhid wa hiya miftahul jannah. Tetapi Bapak Ibu semuanya, jangan perlu perhatikan. Nah ini yang perlu diperhatikan. Karena dengan sudah ngaji, maka harus benar-benar mengerti dengan kalimat tauhid ini, bukan sekedar sesuatu yang diucapkan. Lakin, kata para ulama, akan tetapi, hadal miftah, kunci ini dikatakan la yatahaqqaqu amaluhu, tidak akan bisa melaksanakan tugasnya sebagai kunci, wala yatahaqqaqu dukhulul jannah bi, dan tidak akan bisa memasukkan pemiliknya ke surga illa kecuali ida hukiku surutu hadhil kalimah, kecuali kalimat ini dipenuhi syarat-syaratnya. Jadi yang sudah ngaji ini harus beda dengan yang belum ngaji. Kalau sekedar mengucapkan la ilaha illallah, mohon maaf, orang non muslim pun kadang-kadang latah. Jadi kan lihat sering di YouTube tuh, orang non muslim didari la ilaha illallah, non muslim gini apa nggih? Dan astagfirullah non muslim gini apa nggih? Bayangkan kalau kalimat la ilaha illallah hanya dengan ucapan saja tanpa konsekuensi masuk surga, gampang men. Maka dikatakan hadal miftah, kunci ini tidak akan memasukkan orang ke surga kecuali dipenuhi syarat-syaratnya. Ya Bapak Ibu, ini yang membuat Abu Jahal, Abu Lahab tuh nggak mau mengucapkan la ilaha illallah karena tahu konsekuensi dan syarat-syaratnya. Dia paham bahasa Arab, orang Arab nih. Orang Arab. Kita kan mengucapkan karena nggak paham, ya ngomong gue.
Dia itu nggak mau mengucapkan karena tahu begitu mengucapkan la ilaha illallah maka dia sedang tanda tangan sebenarnya bahwa setelah ini saya akan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Itu nggak mau Abu Jahal Abu Lahab, nggak mau. Berarti ada atasanku, saya harus manut tuh kepada Rasulullah dan kepada Allah. Sampai di sini saya dipahami. Berarti di antara syarat dasar kunci kalimat la ilaha illallah adalah apa? Bertakwa, taat kepada Allah. Nggih? Nggih, Bapak Ibu. Jadi kalau ada datang perintah kepada panjenengan enggak taat, dipertanyakan la ilaha illallahnya. Makanya sekali lagi, hadzal miftah. Kunci ini enggak akan bermanfaat kecuali dipenuhi syarat-syaratnya. Mereka katakan walihada. Yang demikian ini sudah ditanyakan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya kepada Wahab bin Munabbih, seorang ulama tabi'in. Ditanyakan apa kalimatnya? Alaisa la ilaha illallah miftahul jannah? Bukankah kalimat la ilaha illallah itu miftahul jannah, adalah kuncinya surga? Maka dikatakan oleh Wahab bin Munabbih, qala bala. Ya, tentu saja. Kita sama-sama tahu bahwa kalimat la ilaha illallah adalah kuncinya surga. Beliau mengatakan walakin, akan tetapi ma min miftahin ila walahu asnan. Tetapi tidaklah setiap kunci itu pasti ada asnan. Tahu asnan Bapak Ibu? Asnan itu gerigi. Kunci niku lah enten gerigine iki napa nggih? Antara kunci satu dengan kunci yang lain bedanya di mana? Di geriginya. Gini apa nggih? Kunci motor ora iso nggo kunci omah sebab beda geriginya. Paham Bapak Ibu? Paham nggih? Nah, dikatakan fa in jita bimiftahin lahu asnan. Sing sinten kemawon datang ke depan pintu surga dengan asnan, dengan kunci, dengan gerigi yang benar, maka futihalaka, pintu surga terbuka untuknya. Fa illa lam yuftah. Jika lo geriginya nggak pas, orang buka-buka. Paham Bapak Ibu sampai di sini? Jadi kan nggak ada kunci. Kuncinya rumah orang lain, jadi kan kunci di rumah. Jadi kan sakit buatan. Dipaksa-paksa buatan buka. Gini apa nggih? Sekarang pertanyaannya, apa itu asnan? Inilah yang disebut dengan surutu kalimat la ilaha illallah. Inilah syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Fa in jita bimiftahin lau asnan. Jikalau panjenengan datang ke pintu surga dengan la ilaha illallah yang dipenuhi syarat-syaratnya, maka pintu surga terbuka untuk jenengan. Paham Bapak Ibu? Sampai di sini paham nggih? Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini dulu belajarnya berat ini. Ini saya sederhanakan bahasanya, mudah-mudahan bisa dipahami. Pembahasan ini 1 semester dulu di Mahat, rampung-rampung, dorah mudeng-mudeng gitu. Mudah-mudahan sangat dipahami. Insya Allah dipahami nggih. Perumpamaannya kan mudah dipahami nggih, insya Allah. Insya Allah. Jadi sholat disyarat Islam. Islam syaratnya kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah punya syarat. Dan para ulama menyebut syaratnya ada 7. Dari mana ini 7? Dari Al-Quran dan hadis. Jadi katakan musiron bidzalik ila surutu la ilaha illallah allati la yuntafa'u bila ilaha illallah idza huqiqat wa utiya biha. Yang beliau maksud syarat la ilaha illallah adalah segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab dan di dalam sunnah yang menunjuk menjadi batal dan tidaknya kalimat la ilaha illallah itu sendiri. Ya Bapak Ibu semuanya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jangan perhatikan betul karena ini kuncinya ibadah kita semuanya. Sebidah malih, kalau cuma kalimat la ilaha illallah tok diucapkan, burung beo itu ada yang bisa mengucap la ilaha illallah loh ya. Jangan lihat di YouTube. La ilaha illallah, burung beo nih. Tentu saja kita kan nggak seperti itu. Kita mengucapkan dengan sadar penuh konsekuensi yang harus dipenuhi. Syaratnya ada 7 Bapak Ibu semuanya. Saya bacakan lambat-lambat. Sambil diminum monggo Bapak Ibu. Bismillah.
Kok saya sendirian, yang lain belum? Ada sedikit tambahan informasi ini. Ini teman saya yang cerita. Mudah-mudahan informasinya empirik. Atau mungkin ada yang ngasto di PKU Muhammadiyah Kota. Ada nggak di sini? Yang ngasto di PKU Muhammadiyah Kota enten buatan? Oh, Pak Dokter. Niku saya pernah dengar katanya, ya ini saya dengar dari teman yang mudah-mudahan benar. Di sana itu ada penelitian, katanya ada 1000 orang yang hendak meninggal sakaratul maut, yang dibimbing dengan kalimat la ilaha illallah, yang berhasil kalimat la ilaha illallah yang sempurna itu cuma 40 orang. 40 orang dari 1000. Yang lain ada yang ada yang mogap-mogap, ada yang macam-macam. Yang berhasil langsam la ilaha illallah cuma 40 orang. Jadi betapa sulitnya mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Insya Allah yang 40 orang ini orang yang syarat-syaratnya dipenuhi sepanjang hidup. Mengucapkan la ilaha illallah yang masjid bewegah enggak memenuhi syaratnya itu. Paham Bapak Ibu? Jadi ada 7 syaratnya. Saya lompat dulu ke bagian tengah. Yang pertama adalah al-ilmu. Syarat pertama adalah ilmu. Kebalikannya adalah al-jahl. Kebalikannya adalah kebodohan. Jadi syarat pertama mengucapkan la ilaha illallah adalah ilmu tentang kalimat la ilaha illallah itu sendiri. Maksudnya ngaten, nanti saya terangkan. Bahwa jenengan itu mengucapkan la ilaha illallah itu sadar tentang maknanya. Sadar betul. Yang kedua adalah al-yaqin. Syarat yang kedua adalah yakin. Lawannya adalah ar-raib atau asyak atau keraguan. Nanti kita bacakan di antaranya adalah Quran surah Al-Hujurat ayat ke-15 tentang al-yakin. Yang ketiga adalah al-ikhlas. Jenengan akan mengucapkan dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu harus dengan ikhlas. Lawannya ikhlas adalah asyirku atau ar-riya. Karena ada orang yang beribadah itu untuk dinilai oleh orang lain. Ada yang pura-pura masuk Islam, ada nggak? Awal bojo mlebu di Islam, bar kowe kok balik meneh. Ada nggak yang begitu? Banyak. Di antara programnya orang non muslim adalah menikahi wanita muslim kemudian nanti diajak balik ke sana. Ada salah satu teman saya anaknya kiai loh. Nikah. Orangnya non muslim pindah ke Islam, begitu nikah punya anak langsung dibawa lagi. Sekarang ya jadi non muslim sampai hari ini. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian asidqu. Asidqu itu artinya membenarkan. Kebalikannya adalah al-kadzab, yaitu mendustakan. Nomor 4. Nah, saya terangkan satu-satu nggih. Nomor 5 adalah al-mahabbah atau mencintai. Kebalikannya adalah al-karhu atau membenci. Yang nomor 6 al-inqiyad, itu adalah menaati. Lawannya adalah at-tarku, tidak taat. Yang ketujuh, syaratnya adalah al-qabulu, yaitu menerima. Kebalikannya adalah ar-raddu, yaitu menolak. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita sekarang lihat di bagian ilmu. Ini saya bawa catatan ketika belajar di Mahad dulu ini. Catatan sudah lama banget nih. Tadi saya belum sempat pindahkan ke tablet. Dulu begini, sekarang sudah ada tablet, jadi mudah. Ini titipan jamaah ini. Ustaz, jenengan kok mesak kayak banget nganggo buku. Terus dibelikan tablet, alhamdulillah. Dapat pahala jariah yang beliin. Saya itu orang hijrah Bapak Ibu nggih. Saya dari kondisi yang tadinya serba ada menjadi serba tidak ada. Jadi ya yang bisa dilakukan. Dulu saya mengajar pakai buku begini nyat. Sekarang alhamdulillah ada tambahan seperti itu menjadi lebih mudah.
Jadi yang pertama ilmu Bapak Ibu. Jangan lihat Quran surah Muhammad ayat ke-19. Di situ ada kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Quran surah Muhammad ayat ke-19. Surat keberapa surat Muhammad? Surat ke-47 kalau enggak keliru nggih. Surat nama Nabi jenengan piyambak niku kudu hafal niku. Nggih. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Jadi ketahuilah, pahamilah, mengertilah annahu la ilaha illallah, bahwa saya itu Allah, satu-satunya zat yang berhak disembah. Maka makna kalimat la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Bukan hanya tidak ada Tuhan selain Allah, bukan Bapak Ibu, kurang lengkap. Kenapa? Kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, ada kok yang mengatakan Tuhan selain Allah, ya enggak? Ada enggak Tuhan selain Allah? Menurut orang lain, ada enggak? Ada. Yesus itu dituhankan oleh orang Nasrani, gini Bang. Kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, dia mengatakan jarene sopo, Tuhanku ki Yesus, kan begitu. Gini Bang. Maka makna la ilaha illallah dalam bahasa Arab, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Rob, zat yang berhak diibadai yang benar kecuali Allah. Tuhan-Tuhan lain boleh ada, tapi itu Tuhan nggak benar. Paham Bapak Ibu? Paham nggih? Sampai di sini paham nggih? Lambat-lambat. Memang maknanya agak-agak rigid nih. Kita harus agak-agak mikir sedikit. Tapi ini bagian yang penting dari pelajaran kita. Jadi di dalam kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah ada istilah i'tiqad. I'tiqad itu keyakinan dan ikrar, pengakuan bahwa seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu ikrar, la ilaha illallah, sambil ada i'tiqad, keyakinan di dalam hati bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Ada i'tiqad, ada keyakinan. Coba jangan lambat-lambat ya. Dan ini penting banget ini. Jadi nggak hanya sekadar ucapan la ilaha illallah. Begitu banyak orang Islam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bahkan menjadi budaya sebagian. Ya. Kemudian dia nggak pernah konsekuen dengan kalimat itu. Ya ini di sini terjadi apa nggak, saya nggak tahu. Saya tidak sedang menghukumi sebuah acara. Saya nggak menghukumi sebuah acara. Ya. Tapi ada dua acara. Yang satunya kumpulan yang di dalamnya banyak kalimat la ilaha illallah disebut, nabrak waktu sholat isya, bablas tidak berangkat sholat isya, itu la ilaha illallahnya nggak benar. Paham Bapak Ibu? Paham Bapak Ibu? Seharusnya kalau dia kalimat la ilaha illallahnya benar, ya dipanggil Allah berangkat duluan. Paham? Tapi ada orang-orang karena satu dan lain hal, kemudian dia rela nabrak tuh. Ini jelas kalimat la ilaha illallahnya tidak i'tiqad di dalam hati yang paling dalam. Karena nanti di antara syarat la ilaha illallah adalah inqiyan, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu semuanya, dari ayat ini kita tahu, dari ayat Quran surah Muhammad 19 ini kita tahu, satu-satunya alamat ibadah itu hanya Allah saja. Nggak ada alamat palsu. Jadi kalau judulnya ibadah itu pasti harus ke Allah, nggak bisa enggak. Ya Bapak Ibu. Jadi kalau terdefinisikan sebagai sebuah ibadah pasti harus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini muncullah ilmu yang namanya rukun kalimat la ilaha illallah. Saya tanya kepada panjenengan, sudah hidup lama jadi orang muslim. Saya tanya kepada panjenengan, apa rukun kalimat la ilaha illallah? Atau ada berapa? Rukun kalimat la ilaha illallah ada berapa Bapak Ibu? Ada yang tahu, Cung? Ada yang tahu nggak? Rukun kalimat la ilaha illallah ada berapa? Ada dua nih, ada dua. Jadi perhatikan, kalau saya bicara rukun secara fikih, maka rukun itu kalau kehilangan satu batal. Rukun Islam ada berapa ibu-ibu? 5.
Jangan mengatakan Allah caranya sopo salat wajib, salat ora wajib, batal boten Islam jenengan. Batal boten? Batal. Karena jenengan kehilangan satu rukun dari 5 rukun. Kalau disebut rukun berarti semuanya harus ada. Walaupun rukun Islam ada bagian yang harus mampu nih. Berangkat haji kan kalau mampu. Zakat mal kalau mampu. Kalau ini mampu, kok kemudian jangan tinggalin, maka batal Islam jenengan. Rukun iman ada berapa? 6. Jangan mengatakan ajarane sopo nek wis mati urip meneh, terus ono urip meneh, enggak ada yaumil akhir. Batal mboten iman panjenengan? Batal. Karena salah satu rukun iman adalah percaya kepada hari akhir. Maka sekali lagi, apa yang saya sampaikan, rukun itu harus ada penuh. Nah, rukun kalimat la ilaha illallah itu 2. Yang pertama adalah an-nafyu, yang kedua adalah isbat. An-nafyu itu artinya penafian, peniadaan, ngoraonoke, menghilangkan, mentiadakan. Itu an-nafyu pada kalimat la ilaha. La ilaha artinya apa? Tidak ada Rob yang berhak diibadahi. Tidak ada Rob, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi. La ilaha. Itu rukun pertama. Yang kedua rukunnya adalah isbat, menetapkan. Baru ketika jenengan setelah meniadakan baru menetapkan illallah, kecuali Allah. Saya kasih gambaran Bapak Ibu semuanya. Ini rukun ini dua-duanya harus selalu hadir bersamaan, nggak bisa salah satu. Kalau satu hilang maka batal. Contoh, Bu jenengan perkados mboten kali Gusti Allah, jenengan jawab napa? Percayalah Ustaz, mosok sih ora percaya gendeng kok. Nggih, begitu kan jenengan jawabannya. Kemudian jenengan dagang, buka warung, delalai warungnya tongone laris men, kok nggonku ora yo. Kemudian jenengan intip-intip, oh jebul tonggoku nganggo hahi hahum. Pakai raja-raja, pakai keris, pakai setoran ke laut gitu dan sebagainya. Kemudian jenengan karena lah nek ngono iki aku ora laris wis lah, aku yo melu-melu. Jenengan masih sholat, jenengan rajin tahajud, tapi jenengan juga bawa seserahan kepada selain Allah. Berarti jenengan kehilangan apa? Kalimat la ilaha. Kan tadi jenengan udah bersaksi tidak ada kok. Kok kemudian jenengan mengadakan? Paham sampai di sini? Banyak ya orang yang seperti itu. Saya melihat, ya Allah Bapak Ibu, pengusaha-pengusaha yang datang saya itu banyak yang, atau sebagian besar tuh pakai seperti ituan. Subhanallah. Seorang jamaah ketua takbir masjid di Sorosutan, Ustaz, saya itu kemarin kaget gitu. Kenapa? Orang itu mengatakan, Pak, namanya Pak Andri, Pak Andri, jenengan kok apoteknya nggak pernah buka. Lah, buka terus nih. Jarine sopo aku liwat ora pernah buka. Subhanallah. Ada orang-orang yang bersaing dengan cara yang buruk, dia menjadikan jin sebagai tempat kerjasamanya. Ini orang yang parah, berarti kehilangan rukun peniadaan, an-nafyu. Bisa nggak begitu? Bisa Bapak Ibu. Al-A'raf 27 Allah menyebutkan, waja'alna syayatin, saya jadikan sebagian setan menjadi aulia bagi orang-orang yang mengimani itu. Jadi manusia itu bisa bekerja sama dengan jin untuk sebuah keburukan. Bisa Bapak Ibu semuanya. Allah memang jadikan seperti itu. Jangan lihat ayat ini awalnya, ya bani Adam la yaftinanakumus syaiton kama ahraja abawikum minal jannah. Jangan percaya sama setan, jangan tertipu sama setan ya. Sebagaimana dulu iblis menipu mbah kalian, Adam dan Hawa. Ya. Kemudian di akhir dikatakan dijadikan memang sebagian dari jin, setan menjadi aulia, saling bantu dengan mereka. Maka kejadian Pak Andri itu betul terjadi. Lah, jebule iki ketutup. Dan saya berkali-kali mengalami seperti itu, menangani hal seperti itu. Subhanallah, jahatnya ya, orang bekerja sama dengan jin. Maka Bapak Ibu semuanya, kalau jenengan melakukan itu berarti jenengan kehilangan rukun kalimat la ilaha illallah.
Berarti apapun dagangan jenengan laris tidak laris, jenengan mintanya hanya kepada Allah. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku kabulkan, kata Allah. Sekarang pertanyaannya, dari mana toh muncul rukun ini? Jangan lihat Quran surah Al-Baqarah ayat ke-256. Misalnya ini contoh. Al-Baqarah 256. Nah, ibu-ibu yang biasa rajin nyatet bisa dicatat. Ya. Ayatnya sangat terkenal, la ikraha fiddin. Kemudian di tengah ayat dikatakan famay yakfur bi tauhid wa yu'min billahi. Ini perhatikan di bagian potongan ayat ini, famay yakfur bi tauhid wa yu'min billahi. Itu kalimat la ilaha illallah sebenarnya. Famay yakfur bi tauhid berarti kalimat apa? La ilaha. Saya ulangi. Famay yakfur, barang siapa yang kufur, tidak meyakini tauhid, sesembahan selain Allah, wa yu'min billahi, dan dia beriman kepada Allah, berarti illallah, faqad istamsaka bil urwatir wusqa. Jadi di sini Allah menyebutkan ada dua unsur. Barang siapa yang tidak percaya, tidak meyakini, kufur kepada selain Allah, berarti kalimat apa? La ilaha. Wa yu'min billahi, dan mengimani Allah, berarti kalimat apa? Illallah. Paham ya? Nanti jangan baca tafsirnya. Quran surah Al-Baqarah ayat ke-256. Dibaca tafsirnya. Tafsir sekarang banyak, Masya Allah. Sudah diterjemahkan juga, jadi jangan bisa baca. Kemudian Az-Zukhruf 2627. Ini juga menyebut hal yang semisal kisahnya Ibrahim alaihissalam. Wa id qala Ibrahim li abihi wa qaumihi, ada kalimat innani bara'um mimma ta'budun. Kata Ibrahim, saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Berarti kalimat apa? Tidak ada Tuhan. Dia nggak mempercayai. Kemudian di ayat berikutnya dikatakan illalladzi fatarani fa innahu sayatin, kecuali sesembahanku Allah saja yang akan beri aku petunjuk. Ini kalimat la ilaha illallah. Paham Bapak Ibu? Saya dipahami bukan? Saya dipahami nggih? Tadi kan di 256 famay yakfur bi tauhid wa yu'min billahi, la ilaha illallah, sebenarnya kalimat itu dalam bentuk lain. Nggih. Kemudian An-Nahl 36. An-Nahl 36. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kata Allah, kepada masing-masing kaum diutus seorang rasul. Apa tugasnya? An i'budullah, agar orang-orang menyembah Allah saja. Wajtanibut taghut, dan meninggalkan tauhid, menjauhi tauhid, menjauhi sembahan-sembahan Allah. Itu kalimat apa? Di balik illallah la ilaha itu. Hanya menyembah kepada Allah dan menjauhi sembahan selain Allah. Nah, ini tiga dalil ini. Nah, ini sebenarnya ada banyak yang lain. Itu menjadi petunjuk buat kita bahwa kalimat la ilaha illallah ada dua unsur utama, yaitu an-nafyu wa isbat. Yaitu meniadakan dan menetapkan. Isbat itu sedang isbat, menetapkan tanggal 1 kemarin, isbat namanya. Menetapkan bahwa satu-satunya tempat ibadah, tempat memohon, saya meminta, saya bersandar itu hanya Allah saja. Inilah diantara yang perlu kita pegang ya Bapak Ibu. Jadi ini masuk syarat ilmu. Di dalam ilmu ada istilah rukun. Sangat dipahami sampai di sini. Nah, di malam hari ini mungkin satu dulu dari 7 syarat. Saya sambil irit-irit kondisi. Saya minta doanya pada panjenengan, mudah-mudahan bisa sehat. Ini mudah-mudahan ya, salah karena salah makanan mungkin. Tadi saya tuh minum kunyit sama serai, maksudnya ben sehat ya, ternyata malah kembung. Kalau kembung kayaknya dorong ke atas, ini jadi agak perih gitu. Itu Bapak Ibu semuanya, mohon maaf jika ada hal kurang pas di hati. Mungkin untuk pertanyaan jangan nanti bisa lewat WA titip Mas Firman, saya sekaligus izin, dan kita tutup langsung ya Bapak Ibu dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.